Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya nih? Baik, Pak. Baik ya. Sehat. Oh ya, mengingat kondisi beberapa hari terakhir ini sering banget hujan ya. Jadi Pak Guru harap anak-anak semua dapat menjaga kesehatannya ya. Ya, Pak. Baik, untuk memulai pembelajaran, maka baiknya kita dahulukan dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Guru silakan ketua kelasnya untuk memimpin teman-teman berdoa. Saya Pak dari Oh iya. teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya kepada ketua kelasnya. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran dari anak semua. Di sini apakah ada yang tidak masuk kelas? Ada Bapak, Ya, siapa? ada Pak Dirli, Bapak Derli ya, Suryanto Toyibah, Derli, Derli, Suryanto dan Tari, Lestari. Baik, berarti 3 orang yang nggak masuk ya? Iya. Yang lainnya masuk. Baik, karena sekarang merupakan pertemuan pertama kita di bangku kelas 11, di sini kita akan mempelajari materi dasar yang mungkin anak-anakku juga pernah mempelajari materi ini di bangku kelas 10 atau bahkan di masih waktu SMP ya. Jadi materi kita yaitu mengenai sel ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu nantinya melalui kegiatan diskusi anak-anakku diharapkan dapat menganalisis komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi organel sel serta perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini nanti ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama nanti Pak Guru akan menjelaskan materinya, memberikan penjelasan mengenai sel itu sendiri. Yang nantinya setelah itu nanti Pak Guru akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Nah setelah itu nanti anak-anak akan menjawab soal yang ada di KPD. Dan setelah selesai nanti Pak Guru harapkan masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya, gitu ya. Baik, Bapak. Oke. Sebelum masuk lebih dalam mengenai sel, Pak Guru ingin bertanya nih, apa yang kalian ketahui tentang sel? Mungkin ada, ya silakan Adriana. Jadi sel itu ada di seluruh tubuh makhluk hidup. Yang saya tahu tentang sel itu dia unit terkecil penyusun makhluk hidup. Baik, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Mas sekali ya jawaban dari Ariana mengenai apa itu sel. Jadi sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan, misalnya yaitu dalam pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, reproduksi dan lain-lain. Gitu ya. Oh ya, karena di sini sel merupakan unit terkecil ya. Jadi selain dari sel ada unit yang lebih kecil dari sel. Ada yang tahu apa? Saya Ya bakteri, siapa lagi? atom. Ya atom. Ada lagi? Sama atom. Ya benar. Benar ya. Yang lebih kecil dari sel itu adalah atom. Nah pertanyaannya, kenapa sel disebut sebagai unit terkecil makhluk hidup bukan atom? Saya tahu Pak. Ya, benar. Karena sel dapat melakukan fungsi kehidupan sementara atom tidak bisa. Oh ya, benar sekali ya jawaban dari dia. Jadi seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, jadi sel itu merupakan unit terkecil yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Misalnya yang tadi, misalnya membelah dalam pertumbuhan, metabolisme dan reproduksi. Nah, sedangkan atom dia tidak bisa menjalankan fungsi kehidupan atau dia tidak hidup seperti itu. Gitu ya. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik. Nah, oh ya, coba anak lihat di sebelah kiri. Apa yang ada di pikiran kalian mengenai dua gambar yang di sebelah kiri ini? Mungkin angkat tangan yang di sebelah kiri.
Ada yang bisa jelaskan itu apa gitu? Saya. Ya, silakan. Siapa? Ya, coba. Adalah gambar sel. Ya, gambar sel, benar. Terus apa lagi? Saya. Ya. Bentuknya beda. Ya, bentuknya beda. Benar ya? Saya. Ada lagi? Ya. Saya yang hijau itu sel tumbuhan, terus Ya. yang biru hewan. Ya, benar. Jadi jawaban dari anak semua benar ya. Jadi di sana ada dua gambar, yaitu gambar yang sebelah kiri atau warna hijau yaitu gambar sel tumbuhan dan yang sebelah kiri sel hewan. Jadi kedua gambar tersebut merupakan suatu jenis dari sel yang jenis sel berdasarkan bentuk dan strukturnya seperti itu ya. Nah, di slide selanjutnya di sini ada juga jenis dari sel yaitu berdasarkan ada dan tidaknya membran. Nah, berdasarkan ada dan tidaknya membran, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu coba disebutkan. Sel prokaryotik. Ya, sel prokaryotik dan Sel eukaryotik. ya, sel eukaryotik. Nah, ada yang bisa menjelaskan sini apa perbedaan dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Coba, siapa? Angkat tangan. Saya. Ya, silakan ya. Kalau sel prokaryotik tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran, sedangkan sel eukaryotik memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Baik, secara sederhananya, jadi sel prokaryotik yaitu sel yang memiliki inti sel, akan tetapi dia inti selnya itu tidak dilapisi atau dibungkus oleh membran sel, gitu ya. Sedangkan sel eukaryotik inti selnya itu dibungkus oleh membran sel. Nah, untuk contoh dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik mungkin ada yang bisa sebutkan? Saya. Ya, silakan ya. Sel prokaryotik itu ada bakteri contohnya, sedangkan eukaryotik itu ada sel tumbuhan, hewan, fungi, dan juga protista. Ya, benar sekali ya. Selanjutnya kita akan masuk ke mengenai komponen kimia penyusun sel. Nah, komponen kimia penyusun sel terdiri dari dua senyawa. Yang pertama yaitu senyawa anorganik dan senyawa organik. Untuk senyawa organik yaitu meliputi karbohidrat, lemak, protein, apalagi asam nukleat dan lain-lain. Nah, untuk yang senyawa anorganik terdiri dari air, mineral dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang Pak Guru akan jelaskan mengenai komponen kimiawi penyusun sel yang berdasarkan senyawa organiknya. Yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA dan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya lemak. Nah, dalam sel lemak berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon dan pembentukan vitamin. Nah, Pak Guru garis bawahi lagi yang mengenai fungsi pertama yaitu sebagai komponen utama membran plasma. Kan anak-anak juga pernah ini ya mempelajari mengenai membran plasma ya, di mana membran plasma itu penyusun utamanya terdiri dari lemak dalam bentuk fosfolipid yang nanti ada di slide berikutnya ya. Komponen kimia yang selanjutnya yaitu protein. Nah, protein terdiri dari dua jenis yaitu protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural yaitu protein penyusun organel sel, sedangkan protein fungsional yaitu protein yang terlibat dalam metabolisme tubuh, misalnya yaitu enzim dan hormon. Nah, yang terakhir yaitu asam nukleat, yang dimana fungsinya itu untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke struktur dan fungsi organel sel. Baik, selanjutnya mengenai struktur dan fungsi organel sel. Nah, di gambar yang Pak Guru tampilkan, di sini termasuk sel tumbuhan atau sel hewan? Sel hewan. Ya, benar sekali ya, sel hewan. Nah, walaupun Pak Guru tampilkan hanya bentuk sel hewan saja, tetapi bagian-bagian yang Pak Guru beri tanda panah ini juga dimiliki oleh sel tumbuhan, seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk
ke setiap organel selnya. Yang pertama membran sel. Nah, membran sel merupakan struktur tipis yang mengelilingi sel yang terdiri dari fosfolipid seperti yang Pak Guru tampilkan, yang Pak Guru jelaskan tadi. Dia terdiri dari fosfolipid ganda dan protein yang tersebar yang mengikuti model mosaik. Nah, fungsi dari membran sel itu yaitu mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan ion dan melindungi isi sel. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Nah, sitoplasma ini berupa cairan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia dan mendukung pergerakan organel. Seperti itu. Selanjutnya inti sel. Nah, inti sel ini berfungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan pembelahan sel. Selanjutnya Pak Guru minta satu siswa untuk membacakan yang ada di slide. Siapa yang mau? Saya. Oke, ya silakan. Kalau pertama ada mitokondria. Mitokondria ini penghasil energi melalui respirasi seluler. Kemudian ada ribosom, tempat di mana sintetis protein berlangsung. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE, di mana berfungsi memproduksi dan mengangkut protein dan lipid. Dan selanjutnya ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk dikirim ke bagian sel lain atau keluar sel. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, di sini Pak Guru mau tekankan di bagian retikulum endoplasma. Nah, di retikulum endoplasma seperti yang ada lihat, di sini ada dua. Yang dimana yang di sebelah atas, yang di bagian atas dia terdapat seperti gundukan-gundukan itu seperti duri kan, dan yang di bagian bawah dia halus seperti itu. Nah, retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, yang kasar itu seperti ini ya, seperti duri-duri di bagian luarnya. Nah, yang duri-duri ini merupakan ribosom seperti itu ya. Jadi perbedaan antara RE atau retikulum endoplasma kasar dan halus itu terlihat dari ada tidaknya ribosom yang menempel di bagian dari retikulum itu. Nah, untuk yang RE kasar di sini berfungsi untuk mensintesis protein gitu ya. Sedangkan untuk yang retikulum endoplasma halus dia berfungsi untuk mensintesis lipid atau lemak ya. Selanjutnya yaitu di sini ada struktur dari sel antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang mana nanti di struktur ini ada yang dimiliki oleh sel tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan, dan ada yang dimiliki oleh sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada yang pertama yaitu lisosom. Nah, lisosom ini dia tidak ada di struktur tidak ada di sel tumbuhan, dia adanya di sel hewan saja. Yaitu mengandung enzim pencerna untuk mencegah zat-zat yang tidak dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada kloroplas. Nah, kloroplas itu ada di tumbuhan. Ya, ada di tumbuhan dan tidak ada di Hewan. Dia berfungsi untuk fotosintesis, gitu ya. Selanjutnya ada vakuola. Nah, di vakuola di sel tumbuhan, vakuolanya itu besar ya kalau di tumbuhan. Nah, sedangkan di sel hewan itu bentuknya kecil atau bahkan tidak ada. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan, sini Pak Guru tampilkan tabel ya, tabel perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Baik, secara singkatnya ya, struktur yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan itu meliputi ada dinding sel. Terus yang kedua ada plastida ya benar. Yang ketiga ada vakuola. Nah, tiga itu ya. Nah, adapun struktur yang dimiliki oleh sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan itu meliputi yang pertama ada lisosom, yang kedua ada sentrosom, yang ketiga mikrotubulus. Jadi itu saja ya perbedaan mengenai struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, selanjutnya Pak Guru ada beberapa soal ya, ada tugas. Baik.
dalam bentuk LKPD. Jadinya sekarang Pak Guru bagi anak-anak menjadi 2 kelompok, ya. Nanti setiap kelompok akan menjawab soal yang ada di LKPD dan nanti mempresentasikan hasil diskusinya, gitu ya. Baik, Baik, Pak. Ya, untuk yang kelompok 1 dari Hanifah sampai Devana ya, kelompok 2 dari Ariana sampai Ayun. Silakan untuk gabung kelompoknya masing-masing. Sampai selesai. Silakan menjawab ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi. Ya. 5 menit dimulai dari sekarang ya. Bapak mau nanya. Ya, silakan. Nanya. Oke, Pak Guru perjelas ya di soal nomor 3. Di sini ada beberapa Lihat dong. di sini ada bentuk kotak ya yang harus kalian isi mengenai struktur dari sel tumbuhan dan sel hewan. Nanti kalian tulis ya untuk setiap bagian. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Belum. Lagi satu. Satu aja, Oke, Pak. agak Warnanya lanjutkan ya. sih. Sudah Bapak. Sudah ya? Oke. Sekarang Pak Guru silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan menjawab soal nomor 1 dan 2 ya. Nanti kelompok 2 menjawab soal nomor 3 ya. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami terkait soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi nomor 1 itu soalnya sebutkan senyawa organik dan anorganik pada komponen sel. Bentuk senyawa dari komponen kimiawi penyusun sel atau protoplasma tersebut dapat berupa senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik dalam komponen sel berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan komponen senyawa anorganiknya berupa air, vitamin, dan mineral. Kemudian yang nomor 2, jelaskan perbedaan fungsi antara retikulum endoplasma halus dan kasar. Jadi fungsi retikulum endoplasma halus itu adalah untuk mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Sedangkan fungsi retikulum endoplasma kasar yaitu mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Kemudian ada perbedaannya, pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Terima kasih Kak Guru. Oke. Apakah dari kelompok 2 jawabannya sama atau berbeda? Sama Sama ya. Oke. Sekarang dilanjutkan untuk soal yang ketiga ya. Pada kelompok 2. Silakan, siapa yang mau maju? Fikri, silakan. Siapa? Ya. Iya. Ya, silakan ya. Baik teman-teman semua, selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan untuk yang nomor 3. Berilah
inilah nama dari organel-organel yang sudah diberi tanda panah. Teman-teman lihat semua gambarnya. Pertama sel hewan, nomor 1 itu ada nukleus, terus 2 itu sel membran, 3 itu mitokondria, keempat itu sitoplasma. Kemudian sel tumbuhan itu yang pertama ada vakuola, kedua itu mitokondria, ketiga kloroplas, kemudian yang keempat sel membran, kelima dinding sel, keenam sitoplasma, dan yang terakhir itu ada nukleus. Begitu dia presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Pak Guru. Terima kasih kepada kelompok 2 atas jawabannya. Apakah jawaban dari temannya itu sama atau enggak? Sama ya. Jadi jawabannya benar ya. Baik anak-anak, karena sesi diskusi kita telah berakhir, jadi Pak Guru persilakan untuk kembali ke posisi seperti awal ya. Baik, Pak. Selanjutnya kita menuju ke kesimpulan. Sini siapa yang mau menyimpulkan materi yang telah disampaikan tadi? Saya Pak Guru. Ya, silakan ya. Jadi sel itu adalah unit terkecil yang fungsional dan juga struktural bagi makhluk hidup, di mana sel berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kemudian berdasarkan membrannya itu atau inti selnya itu ada sel prokaryotik dan eukaryotik, di mana prokaryotik itu intinya itu tidak dibungkus oleh membran, sedangkan eukaryotik itu dibungkus oleh membran. Contohnya eukaryotik ada sel tumbuhan, hewan, bumi, dan protista, sedangkan prokaryotik contohnya itu adalah bakteri. Nah, kemudian komponen penyusun sel itu ada anorganik dan juga organik, di mana organik itu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, sedangkan yang anorganik itu ada air, mineral, dan lain sebagainya. Ya, itu saja Bapak yang bisa saya simpulkan. Baik, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh dia ya. Jadi Pak Guru tambahkan lagi, ada yang belum disampaikan mengenai perbedaan antara struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Struktur sel hewan atau bentuk sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan yaitu terdiri dari dinding sel, kloroplas, dan vakuola ya. Dan adapun yang tidak dimiliki oleh tumbuhan akan tapi dimiliki oleh sel hewan meliputi dari sosom, sitosom, ya, mikrotubulus dan lain-lain ya. Mungkin segitu saja ya materi yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya gimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah seru dan mudah dipahami? Seru. Oke, baik. Terima kasih ya. Selanjutnya pada pertemuan minggu depan kita akan mempelajari mengenai materi transport membran. Ya, jangan lupa pelajari ya materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Oh ya, Pak Guru ada tugas nih ya untuk anak-anak semua, tugas individu ya. Tugasnya yaitu membuat ringkasan mengenai yang Pak Guru sampaikan tadi, yaitu pengertian komponen kimia penyusun sel, terus bentuk dan struktur organel sel, dan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, untuk tugas ini nanti akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, ya. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat ya. Baik. Agar lebih barokah pembelajaran kita akhiri dengan doa ya. Silakan pada kelasnya untuk Baik Bapak, teman-teman marilah kita untuk pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih.